Bonjour à tous. Bon, on va continuer aujourd'hui sur la leçon les adjectifs possessifs irréguliers. Comment pour savoir les adjectifs possessifs irréguliers? Comment faire ça dans konteks les écritures? Di sini kita akan mempelajari tentang possessive irregulier to, di mana perubahan-perubahan pada adjektif possessive irregulier itu ada tata cara main yang berlaku. Yang pertama adalah kita menggunakan adjektif possessive irregulier si. Si adalah ungkapan yang berlebihan tetapi dia tidak memiliki makna terjemahan yang pasti. Dia selalu mengidentifikasikan hiperbola atau yang berlebihan kalau dalam konteks bahasa Indonesia, di mana di sini tidak ada terjemahannya, bisa diartikan seapakah dia, seindah mungkin, atau seelok bisa jadi, atau kata sifat yang bisa dipakai dengan menggunakan kata awalan se dalam bahasa Indonesia. Voyez-vous un si beau jardin? Apakah kamu lihat taman yang indah itu, atau taman yang seindah itu? Jadi di sini nggak diartikan sebagai ganteng, walaupun kita ketahui beau artinya pada umumnya adalah ganteng, karena dia diikuti oleh kata sifat maskulang. Jadi kita meletakkan kata sifat beau. Di sini tidak ganteng tetapi indah. Apakah, karena dalam bentuk interrogatif, apakah kamu melihat taman seindah ini? Kita harus meletakkan kata ini ya, kalau untuk mengatakan yang ungkapan berlebihan. Tapi dalam bahasa Prancis tidak ada kata ini. Voyez-vous un si beau jardin? Apakah kamu pernah melihat taman yang seindah ini? Contoh yang kedua adalah penggunaan si. C'est une si amusant dessinée. C'est une si amusant dessinée. Amusant ini menarik, berarti pakaikan se. Semenarik. Ini adalah gambar yang semenarik sekali, semenarik mungkin. Nah, itu dia ungkapannya dalam bahasa Prancis. Jadi kata si di sini untuk penggunaan kata depan se itu sesuai dengan konteks adjektifnya apa. Jadi menerjemahkannya kamu pakai bahasa Indonesia agak sedikit keluar dari jalur konteks bahasa Prancis, meskipun kita ketahui bahasa Indonesianya, bahasa Prancisnya kosakata tersebut ada. Contohnya ini yang agak janggal kalau kita katakan stop sampai di kata semenarik. C'est une si amusant dessinée. Ini adalah sebuah gambar yang semenarik mungkin. Begitu ya, kata mungkin ada di dalam bahasa Indonesia tetapi tidak dalam bahasa Prancis untuk menerjemahkannya secara baik. Bentuk ungkapan adjektif posesif irregulier yang selanjutnya adalah tutus. Tutut. Semua dibaca tutu, kecuali berada di posisi akhir. Sometimes, parfois on entend bonjour à tous, ada tusnya ya, tapi itu berupa pelaparan. Tetapi kalau pelaparan secara sebenarnya untuk sebuah konteks kalimat seperti ini, antara tu singulier dengan tu jamak itu sama aja pengucapannya. Tetapi untuk tut ada dengan akhiran t diakhiri. Tut, yang artinya ada tiga, bisa setiap, masing-masing, atau seluruh, tergantung konteks kamu menerjemahkannya bagaimana. Di sini kita pelajari bentuk tu, tom, ada liaison, tom asalong. Setiap orang mempunyai bahasanya, masing-masing orang mempunyai bahasanya, atau kita melakukan pendekatan terjemahan seluruh orang mempunyai bahasanya. Ya. Jadi pengertian di sini masih bisa masuk untuk ketiga terjemahan konteks dalam bentuk tu. Yang kedua contohnya adalah je serai honnête toute ma vie. Saya akan selalu jujur seluruh hidup saya. Saya akan jujur selama hidup. Itu maksudnya ya, saya akan jujur selamanya. Jadi bahasa Prancisnya je serai honnête toute ma vie.
Yang contoh ketiga tu lepe ong salanggaj. Setiap negara mempunyai kebahasaannya. Jadi kata setiap lebih cocok ya. Kalau masing-masing bisa juga sih masing-masing negara boleh, seluruh negara boleh. Jadi tu lepe ong salanggaj, pengertian terjemahannya ada 3. Sedangkan konteks yang sering saya dengar adalah penggunaan tu lemong. Tu lemong yang menggunakan seperti ini, tidak ada bentuk tut lamong. Even kita ketahui ada penggunaan kata gender atau kata benda akhiran e pada umumnya adalah feminan, bukan, tapi mong atau dunia dalam bentuk maskulan. Tu lemong tidak pada tut lamong, tidak pada mode jamak tu lemong, tidak juga pada mode jamak feminan tut lemong. Intinya penggunaan tu ini tidak ada perubahan makna yang menyatakan setiap masing-masing atau seluruh, tinggal pilih salah satu penerjemahan pendekatan yang bagaimana. Selanjutnya ada penggunaan kata adjektif posesif dalam bentuk tu dan tut, dalam bentuk jamak aja. Di sini disinggung dalam bentuk kesemuanya, tetapi di sini disinggung hanya dalam bentuk jamak maskulang dan dalam bentuk jamak feminan. Yang pertama, toutes les personnes ont besoin de repos. Semua orang butuh istirahat. Setiap orang butuh istirahat. Di sini ada juga je vais à l'école tous les jours. Je vais à l'école tous les jours. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi tous les jours di sini fungsinya sebagai adverb. Adverb dalam artian adverb of complement. Tetapi ini merujuk pada pendekatan adjektif posesif yang bersifat tidak beraturan, karena dia selalu dikenai oleh kata benda. Ini kan tut menjelaskan kata benda, tu menjelaskan kata benda. Jadi dia tidak beraturan, walaupun kita ketahui ini adalah complement juga. Complement du temps, kata keterangan waktu. Ada format tu, baik dalam bentuk maskulang atau feminan. Maskulang dan feminannya saja yang disinggung, yang berarti semua. Pada pengarang buku, kalau kita menyatakan ada suatu penulis atau ada suatu sutradara atau ada suatu owner yang memiliki beragam banyak merek dagang owner tersebut, atau yang memiliki banyak ragam model dan judul buku pada penulis tersebut, kita katakan bentuknya tunggal. J'ai lu tout J.K. Rowling. Saya sudah baca semua buku J.K. Rowling. Jadi tidak ada kata bukunya lagi, seperti pada konteks bahasa Indonesia. Dan ada penggunaan tu atau tut pada gender adjektif, di mana di sini ada adjektif, ya. Jadi dia mengikuti adjektif. Kamu pilih dia tu atau tut. Di sini adjektifnya kita pilih laki-laki karena apa? Subjeknya laki-laki, kata bendanya, karena adjektif menjelaskan subjek. Di sini tidak ada adjektif menjelaskan kata benda. Sama juga seperti contoh yang kedua, adjektifnya yang menjelaskan subjek. Karena subjeknya adalah femina, maka dipilihlah adjektifnya femina. Maka dia adverbnya pada adjektif posesif irregulier, kasusnya di sini sebagai adjektif posesif yang tidak beraturan, tu dan tu-nya diperhatikan. Ini tu surprise, dia terkejut, bukan dia sangat terkejut. Maksudnya secara keseluruhan benar-benar terkejut. Bisa diartikan seperti really dalam bahasa Inggris, sungguh-sungguh. Ya, jadi terjemahannya tidak ada, tetapi bisa dianggap sebagai penekanan lebih tinggi. Elle est toute honteuse. Dia malu. Secara keseluruhan dia malu. Kalau elle est honteuse, dia malu. Bisa saja malu. Malu karena apa? Karena satu hal. Ini kalau keseluruhan malu berarti dia dalam keseluruhan hal, atau dalam hal tersebut dia benar-benar ada konteks hari itu juga benar-benar merasa malu. Sampai di sini untuk penjelasan adjektif posesif irregulier.
sudah semuanya kita bahas, kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup et abonnez s'il vous plaît pour plus de vidéos de belajar bahasa Prancis. À tantôt.